Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Tribuners? Jumpa lagi dengan saya Hanafijal. Kali ini kita akan berbicara tentang politik di podcast Mata Lokal Memilih. Tribuners, dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu, sebenarnya tamu juga tuan rumah ini. Saya akan perkenalkan, beliau adalah Dr. Hadi Prayogo Ikom. Yeah. Jadi beliau ini adalah doktor ilmu komunikasi politik ya Mas. Ya. Kalau sekarang mungkin bisa disebut sebagai pengamat politik lah ya, pengamat politik. Ya, kira-kira seperti Basicnya adalah jurnalis, karena Mas Hadi juga pernah editor. Sebagai pemimpin redaksi Sejarah Pos dan Tribun Sumsel, kepala newsroom, dan sekarang juga masih aktif ya Mas. Ya, sebagai senior editor. Jadi sekarang banyak lebih terlibat di akademisi, Mas ya. Baik, Mas Hadi, selamat datang di podcast kita. Selamat datang, Tribuner, salam. Senang sekali Mas Hadi juga sebenarnya sering juga membawakan acara-acara di podcast kita. Tapi kita kali ini akan berbicara soal politik yang agak lebih dalam ya Mas, terkait dengan jamuan makan siang ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap 3 kandidat atau 3 bakal calon presiden yang sudah berlangsung pada hari Senin kemarin di Istana Negara. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang juga menjadi sorotan publik ya Mas, karena akhir-akhir ini memang agak terjadi sedikit kayak kisruh lah kisruh politik terutama di tubuh partai pendukung pemerintah ya. Ada dualisme, satu berpihak kepada satu orang calon dan sementara di sisi yang lain juga berpihak kepada calon yang lain. Nah, ini yang sedikit mungkin perlu kita gali nanti. Baik Mas Hadi, kita lihat saja dari jamuan makan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Nah, ini Pak Jokowi memakai batik ya, duduk di tengah-tengah. Di sebelah kanannya itu bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan 3 partai lainnya. Kemudian juga ada Pak Prabowo Subianto di sisi kirinya. Kemudian Pak Prabowo mungkin sebagai Ketua Umum Gerindra ya, dengan beberapa partai besar pendukungnya. Kemudian di hadapannya itu Pak Anies Baswedan, ini yang diusung oleh Partai Nasdem, kemudian PKS dan PKB ya. Nah, kita lihat dari sisi ini Mas, dari duduknya saja ya, posisi duduk nih. Mas Hadi, apa yang bisa dilihat? Baik, terima kasih Bung Hanafijal. Atau kalau kawan-kawan menyebut Bung Afi, sangat luar biasa. Jadi kalau saya melihat ini, yang pertama pesan politik. Karena hari ini kan kita bahas adalah komunikasi politik. Nah, pesan politik yang saya tangkap Jokowi mengundang 3 baca pres ini adalah menunjukkan bahwa dia netral. Dia netral, kemudian dia menyamakan posisi 3 baca pres ini sebagai kontestan. Ini perlu dilakukan oleh Jokowi mengingat proses capres dan cawapres sampai mendaftar ke pemilu ke KPU ini kan sangat luar biasa Mas. Terutama dari faktor putranya Jokowi, Pak Jokowi, Gibran, yang akhirnya dia menjadi cawapresnya Prabowo. Ini di kalangan masyarakat, ini kemudian muncul apakah nantinya Jokowi akan pro ke Prabowo Gibran tentunya sebagai anak. Tetapi hal itu ditangkis secara formal adalah dengan mengajak makan 3-3-nya capres ini. Dengar kabar juga nantinya Pak Wapres Ma'ruf Amin juga akan mengundang cawapres yang lain. Nah, ini adalah pesan politik
yang mereka berdua sampaikan. Bung Afwi, sebelum makan-makan ini, sebenarnya Pak Jokowi juga sudah mengumpulkan kepala daerah, baik itu di tingkat gubernur maupun di tingkat bupati, baik itu yang definitif maupun dalam status PJ. Nah, dia juga sekali lagi mengingatkan agar ASN ini netral. Nah, ini memang sebagai komunikasi politik, inilah pesan Jokowi bahwa dirinya netral, meskipun ada salah satu anaknya bermain atau masuk dalam gelanggang pemilihan presiden itu. Nah, mengenai itu pesan politik, tidak tahu nanti prakteknya ya. Kita tidak tahu bahwa ini pesan politik saat ini yang dia sampaikan seperti itu. Ini adalah upaya menangkis pendapat masyarakat yang seakan-akan dia ini akan membela salah satu pasangan atau dua pasangan. Nah, seperti Bung Afwi bilang, ini dari posisi duduknya gimana? Seakan-akan yang kanan kiri ini kan Prabowo dan Ganjar. Seakan-akan dia berdampingan dengan dua pasangan ini. Yang notabene memang Jokowi berasal dari PDIP. Nah, kemudian berhadapan dengan Anies. Di mana Anies depan dia mengusung capres perubahan. Nah, sedangkan yang diminta Jokowi adalah keberlanjutan. Nah, pesan politik yang ini saya kira kalau dimaksudkan bahwa dialah yang berseberangan dengan Anies, ini memang kelas tinggi. Tapi kalau menurut saya mungkin ya, ini mungkin hanya masalah posisi saya kira. Karena bagaimanapun kalau Jokowi itu kan orang yang santun. Bahkan dia bilang tidak, itu dia nggak tahu raut muka kita. Dia bilang iya atau tidak, itu kita nggak tahu. Nah, sehingga kalau pesan itu ditunjukkan bahwa dia berseberangan, itu bukan tipe Jokowi. Tipe Jokowi itu dia akan menunjukkan secara vulgar bahwa dia tidak setuju, bahwa dia berseberangan. Ini aja dia belum juga ini. Apa kemudian langkah-langkah politik Jokowi nantinya? Tapi yang jelas, kalau menurut saya, Bung Afwi, pesan politik utama adalah menunjukkan bahwa dia netral. Harapannya memang seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi tetap ada kesan bahwa dia berseberangan ya sama Anies. Ada kesan. Ada kesan ya, karena Anies persis di depan dia. Persis depan dia. Beda dengan jika seandainya Anies duduk di posisi kanan, ya, atau di posisi kiri Jokowi, sementara di tengahnya mungkin Ganjar atau Prabowo gitu, Mas. Ya, bisa ditangkap seperti itu. Tapi itu tadi ada, kalau kita tarik ke belakang, Jokowi jarang menunjukkan antara menolak dan menerima seseorang, antara setuju dan tidak. Nah, kalau itu diartikan seperti itu, saya kira itu bukan tipenya Jokowi. Mungkin hanya perkara apa protokolnya yang mengatur itu. Itu sih kalau menurut saya nih, Bung Afwi. Tapi secara komunikasi terlihat bahwa tidak ada perbedaan ya, Mas, antara Jokowi dengan Anies, Jokowi dengan Prabowo, dengan Ganjar gitu, Mas. Komunikasinya itu, Mas. Kalau kita simak jumpa pers 3 orang baca pres ini seusai dia makan dengan Jokowi, itu memang beda-beda. Jadi kalau saya lihat pesan politik yang disampaikan oleh baca pres ke Jokowi pada saat makan itu juga berbeda. Yang ekstrim memang Anies, kita harus akui bahwa Anies pada saat makan siang itu meminta Pak Jokowi agar pegawai negeri netral. Nah, sedangkan yang dikemukakan Prabowo dan Ganjar hampir seragam, ya, supaya baik-baik, supaya damai, gitu aja. Sedangkan pesan yang disampaikan Anies ke Pak Jokowi memang agak nyeleneh, yakni meminta agar aparatur pemerintah netral. Ini agak berani sekelas si Anies ini. Artinya bahwa memang kalau dia berbicara seperti itu, mungkin dia memprediksi atau menduga kemungkinan akan ada keterlibatan gitu, atau pengerahan aparat untuk mendukung salah satu capres. Seperti itu, Mas. Nah, gini, sebenarnya kalau saya lihat betul itu, tentu ini kecurigaan dari kubu Anies dan kubu Amin ya. Di mana itu tadi Pak,
kan masing-masing ini tagline-nya juga sudah berbeda. Kalau Prabowo dan Ganjar mengusungnya keberlanjutan. Kalau Anies mengusungnya perubahan. Ini jelas berbeda, itu kan. Nah, bisa saja karena berbeda tadi, kubunya Amin ini mengkhawatirkan, bukan curiga, mengkhawatirkan terjadi ketidaknetralan. Nah, sehingga Anies mengambil kesempatan pada saat makan itu ngomong kepada Presiden. Tapi akhirnya juga Pak Jokowi juga menyatakan gitu Mas ya, tegas ya, supaya ASN tidak netral. Iya, betul. Bahkan sebelum makan siang ini ngomongnya. ASN harus netral ya. Iya, harus netral. ASN harus netral, artinya tidak berpihak. Benar. Karena kalau berpihak juga, wah ini bingung juga nih, milih yang mana Mas? Karena sementara Presiden Jokowi punya anak yang ikut kontestasi. Sementara di sisi lain adalah calon PDI Perjuangan yang juga sebenarnya notabene adalah partainya Pak Jokowi gitu kan. Jadi Bung Alfi, ini ya seperti kalau seumpama kita, tapi tentu kita beda dengan pemikirannya Pak Jokowi. Pak Jokowi harus kita akui adalah pemimpin yang sangat luar biasa, Pak Bung Alfi. Saya sebagai media netral, tapi sebagai media juga sering baca autobiografi seseorang. Kalau saya baca autobiografinya Jokowi, bukan saya menonjolkan Jokowi, tidak. Itu bagaimana dia sebagai pedagang mebel, menjadi wali kota, menjadi gubernur, kemudian tidak lama juga presiden 2 kali. Putra-putra beliau juga masuk politik semua. Ya kita meskipun dengan posisi berbeda. Kalau saat waktu Jokowi meraih kekuasaan itu lewat berjuang, sedangkan putra-putranya tentu harus diakui bahwa ini lewat fasilitas. Nah, karena itu di satu sisi pertanyaan Bung Alfi tadi adalah PDIP, grup Ganjar, yang notabene adalah partai dia. Nah, dia memang mengalami dilema. Tapi kalau menurut saya, kita sih berharap kita hanya bisa berharap agar apa yang dikatakan Jokowi, netralitas itu akan terjadi nanti. Ya, Mas Hadi, dari awal kita melihat bahwa memang ada perbedaan gestur ya antara yang diperlihatkan oleh Jokowi ini terhadap 2 kandidat capres. Pertama kepada Prabowo dan yang kedua dengan Ganjar. Jadi dalam berbagai kesempatan Jokowi itu cenderung lebih suka gitu ya. Bahkan media juga menilai Jokowi lebih suka kepada Prabowo. Padahal calon dari PDIP adalah Ganjar gitu kan. Nah sebenarnya ada apa Mas Hadi melihat gestur itu? Bung Alfi, kita kebetulan Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel ini bukan mengenal Pak Jokowi itu, selain mengenal Pak Jokowi lewat berita-berita dan sebagainya, Pak Jokowi kan pernah 2 kali ke sini. Betul. Jadi waktu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Saya tahu persis bahwa gestur Jokowi, cara ngomongnya santai dan pelan. Tapi kalau merujuk pada pengalaman-pengalaman orang yang saya lihat baik itu di YouTube maupun di Google dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa apa yang langkah-langkah Jokowi ini sulit ditebak. Dia antara suka dan tidak itu sulit ditebak. Nah sekarang apalagi dihadapkan dengan 2. Apakah Prabowo, apakah PDIP? Ya yang jelas antara Prabowo dan Ganjar ini dua-duanya memang mengandung sejarah. Kalau Prabowo anaknya sebagai cawapres di situ, kalau Ganjar PDIP adalah partai dia. Nah sehingga perkara gestur itu tidak menjamin bahwa dia mendukung Prabowo atau Ganjar. Tapi yang jelas dengan masuknya cawapres Gibran di situ, itu saya yakin itu salah satu dukungan dari Jokowi. Meskipun nggak tampak. Ini sebagai komunikasi, sebagai pesan. Apalagi ketika pengukuhan capres dan cawapres, Gibran sempat bilang kan, jangan khawatir Pak Prabowo, jangan ini, saya sudah ada di sini. Nah, pesan politik yang disampaikan
bukan hanya mewakili Gibran, menurut beberapa pengamat juga gitu, tapi juga mewakili Jokowi. Ya. Itu kita duga seperti itu. Tapi dampaknya adalah PDIP merasa ditinggalkan oleh Jokowi. PDIP yang membesarkan Jokowi dari seorang wali kota 2 periode, kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 periode. Tiba-tiba di ujung-ujung masa jabatan akhirnya ditinggalkan. Secara formal memang sempat Pak Jokowi itu mendukung Ganjar ya pernyataan, tetapi secara gestur dia justru mendukung Prabowo. Nah inilah dilema yang sampai saat ini terjadi, Mas. Ya, jadi Bung Afi, memang gini, kalau kita berpolitik itu jangan baperan. Itu syaratnya, baperan dan harus menjadi raja tega istilahnya kan. Misalnya tega untuk berbuat tidak sesuai dengan omongan. Bukan hanya menimpa di PDIP, Demokrat yang digadang-gadang sebagai cawapresnya Anies, AHY. Toh pada detik terakhir Anies atau si Surya Paloh memilih Caimin. Itu hal yang biasa. Demikian juga ketika harus berpindah. Karena di dalam politik itu yang kita yang abadi itu sebuah kepentingan. Bukan sebuah balas jasa dan sebagainya. Karena biasanya balas jasa itu ya selesai pada saat sudah terjadinya ketika kerjasama itu sudah selesai. Tapi ketika ada kerjasama berikutnya tidak apa-apa. Nah sekarang bayangkan Prabowo dengan Megawati. Dulu pernah juga di istilahnya ya, Mas. Ya gitu kan. Nah di lingkungan akhirnya ditinggal. Saya kira itu hal yang lumrah di dalam politik, Pak Afi. Tapi saya juga sebenarnya mungkin banyak juga yang pengen tahu sebenarnya sih ada masalah apa sih antara Jokowi dengan Megawati itu? Apakah ada sesuatu yang membuat akhirnya Jokowi bersama anak-anaknya itu meninggalkan PDIP gitu? Jadi misalnya si Kaisang Pangarep itu akhirnya menjadi ketua umum PSI ya, yang juga mendukung Prabowo dan Gibran. Nah sebenarnya latar belakang apa? Mungkin Mas Adi tahu. Oke. Jadi gini, kalau menurut saya sebagai media tentunya pengamat, selain pengamat komunikasi politik, itulah kan Jokowi sering ditanya setelah dia pensiun dari presiden mau kemana? Dia ingin saya balik ke Solo, saya nggak akan menjabat 3 kali dan sebagainya. Tetapi Jokowi yang jago politik, saya yakin dia tidak akan melepas begitu saja. Tentu dia akan minimal anak-anaknya. Dan yang cenderung membutuhkan anaknya adalah partai-partai di luar PDIP. Contohnya PSI. PSI memang sangat minim ketua waktu itu. Benar nggak? Di antara si siapa itu? Si Giring ya. Giring, kemudian Giring ya kan? Akhirnya ke Kaisang. Ini sangat potensial karena kekurangan pemimpin kan. Kebetulan dia sama-sama anak muda. Prosesnya cepat itu. Kaisang masuk PSI itu dimulai pada saat dia mau nyalon wali kota Depok. Ya kan, didukung oleh PSI. Setelah itu dia dekat dengan PSI, masuk ke PSI. Kemudian Gibran jadi gini Pak Afi, di dalam pilkada. Dalam pilkada itu sebuah partai politik itu adalah pengusung. Dia hanya sampai batas pengusung ke KPU. Nah, selanjutnya yang memenangkan adalah figur. Kan waktu presidennya Mega sendiri maju berpasangan dengan Prabowo kalah juga PDIP kan? Karena artinya figur bukan partai Mas ya. Partai itu pengusung. Sebagai pengusung aja. Sebagai pengusung. Syaratnya 20%. Dia bisa mengusung. Itu saja. Nah, setelah itu pengaruh figur. Dan ini kita bisa lihat dari pilkada-pilkada di baik itu di Sumsel maupun di luar, didukung semua partai pun terkadang seorang calon itu kalah. Ada suatu pilkada di Jawa Timur kalau nggak salah, itu hampir 9 partai besar mendukung dia. Yang menang independen karena dia petahana. Sosoknya. Sosok, figur orangnya. Jadi seorang partai Pak
itu tidak boleh bilang bahwa saya usung dia harus berbalas jasa. Sebenarnya balas jasa itu sudah, Pak. Dan menterinya Jokowi kebanyakan dari PDIP. Itu kan sudah balas jasa, saya kira. Iya kan? Iya. Ada bargaining politiknya. Sudah selesai sebenarnya. Tinggal ya untuk langkah politik selanjutnya ya tergantung figur tadi. Tapi kalau sikap yang demikian itu kan Jokowi ini punya pendukung yang juga fanatik, yang projo, Mas. Ini kan akhirnya juga membuat projo itu mungkin pecah juga. Bisa seperti itu, Mas? Ya, memang. Nah, sebelumnya kita simak ke dasar-dasar politik itu sendiri, Pak Afi, Bung Afi. Politik itu apa sih? Politik itu sarana untuk mempertahankan dan sekaligus merebut kekuasaan. Sekarang kita kembali ke projo. Di dalam projo ini bukan nyatu juga, dia terdiri dari beberapa tokoh yang kepingin juga merebut kekuasaan. Nah, menduduki satu posisi. Satu posisi. Ketika misalnya salah satu tokoh projo dia dukung Prabowo, nah tokoh yang lain ditinggalkan. Mending aku dukung Ganjar, gitu. Tapi jarang sekali kalau mendukung Anies. Dia antara Ganjar sama Prabowo, projonya itu kayaknya. Lebih dekat gitu ya. Dua partai itu. Artinya memang kemungkinan pecah suara Jokowi itu kedua kubu itu tetap ada, Mas ya? Ada. Kalau kita lihat di komunikasi politik akhir-akhir ini bahwa projo pun terjadi perpecahan, saya pikir suara itu juga akan terbelah. Suara projo. Baik, Mas. Jadi informasi terakhir bahwa ini persoalan baru juga terkait dengan keluarga Jokowi, dinasti politik Jokowi. Itu Ketua MK Anwar Usman itu juga sekarang sedang diproses lah artinya, Mas ya, karena diduga melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi dibentuklah Majelis Kehormatan MK yang sekarang sedang bersidang. Jadi ada kita belum tahu persis apa hasilnya, tapi mereka sudah bersidang dan ini kemungkinan banyak pihak yang mendesak agar Ketua MK itu dipecat dengan tidak hormat, ya, karena meloloskan kita anggap sebagai Gibran, ya. Jadi sesuai dengan putusan MK sebelumnya bahwa calon wakil presiden itu minimal 40 tahun, tapi kemudian diubah sehingga Gibran yang usianya 35 tahun bisa menjadi cawapres gitu kan. Jadi bisa jadi nanti desakan itu Ketua MK atau dicopot, kemudian putusan MK terkait dengan kebolehnya Gibran menjadi cawapres itu juga akan dicabut. Artinya posisinya terancam seperti itu, Mas. Nah, gimana Mas Hadi melihat ini, Mas? Ya, jadi kembali ke masalah Mahkamah Konstitusi. Jadi yang dipersoalkan oleh masyarakat, kalangan praktisi juga, praktisi politik adalah ketika undang-undang tentang syarat usia dari cawapres dan capres yang sebelumnya 40 kemudian menjadi 35. Artinya kepala daerah. Tapi kemudian ditambahi sama putusan MK kemarin tetap 40 atau dengan syarat pengalaman menjadi kepala daerah. Sehingga tidak merubah usia, tapi dengan syarat tambahan menjadi kepala daerah. Ya, meskipun Gibran baru 2 tahun, dia sudah bisa masuk, ya kan? Pengalaman 2 tahun, gitu kan? Pengalaman jadi anaknya capres 9 tahun, ya kan? Itu kan perang di medsos seperti itu. Tetapi Bung Afi, yang ingin saya tekankan di sini, yang barangkali kalangan-kalangan praktisi politisi itu lupa, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh elit-elit politik yang berkuasa, itu disaksikan generasi muda. Nah, generasi muda menganggap apa yang terjadi carut-marut politik ini sebagai pembelajaran politik. Nah, karena itu, kalau kemudian ada kebijakan MK kemudian diluruskan, itu sangat baik bagi pembelajaran generasi muda. Itu meskipun nanti prosesnya seperti apa. Nah, nanti lucunya kalau dibatalkan ulang,
atau seperti apa? Ini sebenarnya persoalan menarik. Ya. Pesan politik yang kita sampaikan di sini adalah kita mengingatkan kepada elit politik bahwa tingkah laku elit politik yang sedang berkuasa sekarang itu disaksikan generasi muda. Dan Pak Afi, ya, untuk Pilpres 2024 ini, ya, kalangan milenial itu menduduki sekitar hampir 54%. 50. Tinggi ya? Tinggi sekali. Ya. Nah, pemilih itu anak-anak muda rata-rata. Jangan sampai dia ini kemudian menjadi golput. Ya. Karena Pilpres 2019, golputnya itu 40%. Tinggi ya? Sebagian besar anak muda. Iya, iya. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Tapi memang kalau kita lihat munculnya Gibran sebagai cawapres Prabowo, itu kan mewakili kalangan milenial gitu, Mas. Iya. Tapi dengan proses yang seandainya proses MK ini artinya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan putusan MK itu misalnya kan? Kalau memang benar clearkan, ya, kan gitu. Clearkan ya. Artinya memang potensi Prabowo menggandeng Gibran itu adalah tepat gitu, Mas. Iya. Karena untuk mengambil suara milenial. Benar. Iya, Mas. Iya, asal itu tadi aturan-aturan MK tadi ya harus dikuatkan ya, dengan putusan MK itu. Ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, MK yang dibawa oleh Pak Jimli Asidiki kan. Ya. Itu kita lihat. Seperti ini masih seru ini. Masih seru ya, Mas. Tapi memang seandainya memang MK pun memutuskan akan misalnya mencabut putusan MK sebelumnya kan, yang akhirnya Gibran gagal menjadi cawapres karena tidak sesuai dengan putusan MK. Langkah selanjutnya apa, Mas? Langkah selanjutnya, saya tetap memandang bahwa ini adalah pembelajaran politik. Ya. Langkah selanjutnya harus diganti. Harus diganti ya. Jangan kemudian ngotot. Ya. Kalau memang kemudian, ya MK kan di atas MK. Ya. Kalau dia kemudian setelah dinilai itu mengandung cacat hukum, ya harus diganti. Inilah pembelajaran politik. Ya. Termasuk KPU yang sudah menerima itu kan. Iya. Ya. Iya. Tidak apa-apa, inilah pembelajaran politik. Iya. Ini kan proses demokrasi ini. Iya. Untuk mencapai titik bahwa Indonesia benar-benar negara yang demokrasi. Iya. Kita lihat. Itu. Artinya yang terancam itu sebenarnya bukan hanya Gibran, tapi Prabowo juga, Mas. Karena kan putusan MK kemarin kan calon presiden juga boleh melebihi angka 70 tahun gitu kan. Itu kan yang terbaru. Artinya jika itu kembali ke awal, artinya bahwa syarat presiden itu harus 70, kemudian wakil presidennya harus 40 tahun, artinya Prabowo dan Gibran itu bisa dianulir. Nah, gini, ya bisa aja, asal yang memutuskan MK. Ya. Jadi kita ini kan negara hukum. Ya. Kita lihat, hanya sebagai catatan, saya tidak bermaksud apa-apa, sebelum peraturan yang sekarang ini, undang-undang yang sekarang ini, bisa dilihat di Google saya kira, itu syarat capres-cawapres 35 tahun. Ya. Kemudian dirubah menjadi 40 tahun. Nah ini bermasalah. Mestinya kalau kembali ke 35 tahun, jadi nggak masalah. Ya. Dulu memang nggak problem. Zaman era 2014, sekitar 2014 atau di bawahnya lagi, 2009. Ya. Kalau nggak salah. Ya, bisa dilihat itu undang-undang syarat capres-cawapres itu 35 tahun. Iya, betul. Ya. Oh gitu. Ya inilah persoalan sekarang yang kita hadapi. Jadi kita masih menunggu ini proses apa yang akan diputuskan oleh MK ini ya. Iya. Majelis Kehormatan MK ini. Jadi apakah akan ada sebuah keputusan yang mengejutkan atau hanya memberikan sanksi kepada Ketua MK Anwar Usman karena dia ini adalah iparnya Pak Jokowi. Iya, ipar Pak Jokowi. Itu tadi termasuk politik dinasti tadi. Iya. Kita masih menunggu. Tribuners, senang sekali. Jadi kita kesempatan ini sangat menarik ya perbincangan kita terkait dengan gaya politik Jokowi dengan mengundang 3 capres, 3 bakal calon presiden, kemudian riak-riak yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan ketika Jokowi dan keluarganya meninggalkan partai yang menjadi pengusungnya sejak awal lahir gitu kan, sehingga akhirnya MK harus memutuskan Majelis Kehormatan MK harus memutuskan apakah ada pelanggaran terhadap putusan MK terkait dengan
penetapan usia cawapres dan capres. Nah, Mas Hadi, mungkin demikian perbincangan kita. Ada garis merah mungkin yang bisa Mas Hadi ambil dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi, Mas? Ya, Bung Afi, terima kasih, sangat luar biasa. Ya. Garis merah dari semua yang kita perbincangan tadi adalah saya hanya menitipkan pesan aja kepada para elit politik yang saat ini sedang berkuasa, bahwa tolong sajikan permainan politik yang menarik, yang cantik, dan sesuai dengan fatsun politik. Ini penting. Kenapa? Segala tingkah laku elit politik yang saat ini berkuasa di panggung politik itu disaksikan oleh para generasi muda. Mereka yang para elit politik ini adalah sebagai sarana pembelajaran politik. Karena itu sajikan. Karena bagaimanapun kita berharap generasi-generasi muda nanti berpolitik dengan baik, penuh etika untuk menyambut Indonesia 2045. Baik, terima kasih Mas Hadi. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Mas Hadi Prayogo. Beliau adalah Doktor Komunikasi Politik. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan ini juga bisa menambah wawasan dan ke depan akan ada sesuatu yang lebih menarik bisa kita perbincangan kembali dan kita diskusikan dengan tema dan waktu dengan narasumber yang berbeda. Demikian Tribuners dari Mas Hadi Prayogo dan saya Hanafi Jal. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.